Ketika ayahanda kami terjun politik, mungkin masyarakat menganggap bahwa sudah sibuk di luar. Tetapi Tunku Indra harus tahu bahwa lembaga pendidikan di daerah Babu Salam itu berjalan bahkan lebih serius lagi. Semua yang ayah tinggalkan itu berkesan, tapi ada yang paling berkesan. Ya, ada dua momen dengan ayah yang tidak bisa saya lupakan. Ketika itu ayah sebutkan dan sampaikan sampai hari ini seperti terpahat di dalam hati. Apa kata ayah? Mulai saja dulu. Kesempurnaan itu bukan ketika startnya, tapi kesempurnaan itu adalah ketika kamu memulai dan terus memperbaiki. Jangan tinggalkan rasa peduli kita kepada masyarakat secara umum. Karena bila kita tidak peduli, maka orang lain akan dipeduli oleh mereka yang tidak mengerti agama. Maka kepedulian kita adalah sangat amat penting untuk melahirkan rasa sayang kita kepada masyarakat. Saat Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan. Bincang seru, nambah ilmu. Di setiap waktu hati pun syahdu. Ramadan berkah, kita bersama. Menimba hikmah di setiap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa penonton DMDH TV, kita kembali lagi dalam program podcast di bulan Ramadan yang bertajuk Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Kesempatan kali ini kita kedatangan seorang guru mulia dari Daya Babu Salam Al-Aziziyah. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Pengembangan Mutu Daya Babu Salam Al-Aziziyah Jenib. Kebetulan kedatangan beliau, kita ingin sedikit bertanya-tanya atau menelisik jejak daripada guru tercinta kita yang telah kembali ke hadirat Allah, yaitu ayahanda kita Tusuf Jenib atau lebih dikenal Ayah Suf. Dan untuk sekarang guru kita telah hadir bersama kita di studio, yaitu Tunku Muhammad Al-Fadil. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan gimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan mungkin ku Al-Fadil sibuk, tapi ya, alhamdulillah berkesempatan untuk menghadirkan kamu ucapkan ribuan terima kasih. Sebetulnya Tunku Indra, ya. Ini adalah pertukaran. Saya masih ingat sekali ketika Tunku Indra dulu memenuhi banyak undangan di Yadra FM, dan ini merupakan satu kehormatan. Dan alhamdulillah. Tunku Al-Fadil nyo sebetulnya belum sangat gugup. Karena berhadapan dengan mentor sendiri. Masya Allah, harusnya kalau dianggap mentor harus lebih pede kita. Selalu Ya. Baik Tunku Al-Fadil. Jadi masih segar diingatan kita Tunku Al-Fadil tentang ada sesosok guru dari masyarakat kita seluruh Aceh, bahwa beliau meninggalkan jejak-jejak dakwah yang sangat bermanfaat bagi kita, baik itu dari segi dakwah keilmuan atau dakwah sosial. Bagaimana beliau peduli terhadap masyarakat yang mungkin dalam di bawah garis kemiskinan. Nyo mungkin Tunku Fadil bisa jelaskan nanti lebih dalam, karena menurut pantauan tim kreatif bahwa Tunku Al-Fadil nyo adalah seorang yang sangat dekat dengan ayah nyo. Yang kan tu klarifikasi rasa benar kan. Baik, untuk permulaan mungkin Tunku Fadil ingin pertanyakan bagaimana pandangan Ron ataupun bagaimana sosok ayah Bak Mataron. Baik Tunku Indra, alhamdulillah, terima kasih pertama atas undangan di DMDH Podcast. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan berbicara tentang ayah. Kami memanggilnya di Daya itu ayah. Ya. Walaupun sebagian masyarakat secara umum memanggil dengan panggilan yang berbeda. Ada yang memanggil dengan panggilan Tusuk, ada yang memanggil dengan panggilan Ayah Sub. Tapi saya
sepanjang podcast ini saya panggil dengan nama akrab kami di Daya. Kami di Daya memanggilnya hanya ayah saja. Ayah, ya. Atau nanti saya akan menggunakan kalimat ayahanda. Ya. Ayahanda ini adalah Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Tunku Haji Abdul Wahab, Ya, pendiri dan pimpinan Daya Babus Salam Al Aziziyah. Terkait dengan pertanyaan Tunku Indra, apa yang paling berkesan gitu ya Ya. dalam perjalanan dakwah? Ya, mungkin lebih ke bagaimana Tunku Al-Fadil memandang sosok ayah sejauh Tunku Fadil bersama ayah. Ya. Ada banyak hal sih untuk merangkai kata-kata ini, ada banyak sekali hal yang mungkin tidak ada kata-kata saya bisa menggambarkan sosok ayah seperti ini. Tetapi Tunku Indra, saya mulai dari beberapa teman saya. Ya. Semenjak ayahanda sekitar hari 15 meninggalkan dunia ini, kami kawan-kawan para guru di Daya Babus Salam, saya teringat satu teman saya, nama beliau Tunku Iqbal. Ya. Dan ini perlu saya ceritakan. Semenjak ayah tiada, tentu tamu yang datang dari berbagai daerah dengan puluhan ribu per hari, bahkan sampai hari ke-30 masih ramai Ya. para pentakziah. Sekitar hari 15 saya duduk sama teman saya, namanya Tunku Iqbal. Dia bilang gini, bagaimana kita ke depan? Ayah sudah berpulang ke rahmatullah, gitulah. Tapi ngobrol kami ketika itu bahasa Aceh tentu. Ya, ya. Nyuki banget yang selanjutnya. Saya secara spontan menjawab, ya lagi biasa. Berarti kalau tugas kita dulu di Daya mengajar, ya mengajar. Kalau tugas kita dulu di Daya berarti punya dalam struktur ketertiban, ya kita seperti biasa. Ya. Saya menjawab secara spontanitas. Tetapi ketika itu Tunku Iqbal itu dia menjawab, nyosang lemah dulu. Dia berasumsi bahwa dia akan terjadi kelemahan-kelemahan dalam berkegiatan demi kelancaran apakah di Daya atau perjalanan dakwah, karena teman-teman sebaya kami di Daya itu banyak sekali yang aktif di bidang dakwah. Ya. Dan Tunku Indra bisa lihat bahwa Dewan Guru Daya Babus Salam itu saya lihat dengan mata sendiri. Kelas 7, kelas 8 mereka sudah terjun ke masyarakat, menyampaikan sedikit apa yang mereka pelajari. Dan ini adalah atas titah dan perintah ayah memang. Kalau misalnya dengan jumlah dewan guru per tahun itu sampai dengan 70 guru per tahun, 70-an, 80-an, itu tentu tidak bisa menampung di Daya itu. Kalau misalnya di per tahun itu ada kelas mungkin 12 lokal. Ya. Tetapi kan guru ada yang 80-an, 90-an, karena saya membidangi bidang pengembangan itu. Syarat kelulusan guru di daerah kami itu adalah dia mengikuti program lembaga pengembangan. Ya. Dan saya tentu mengerti berapa guru per tahun yang diproduksi lah, kira-kira seperti itu. Nah, apapun latar belakang guru di daerah itu, saya melihat Tunku Iqbal ini merasa akan terjadi kelemahan-kelemahan dalam pergerakan apa saja, pergerakan dakwah, pergerakan sosial, pergerakan pendidikan. Tetapi Tunku Indra, saya kemudian bertanya, kenapa bisa membuat kita lemah kalau ayahanda sudah tiada? Dia menjawab seperti ini. Saya mungkin menganggap Tunku Indra nanti akan bisa menggambarkan bagaimana kami memandang ayah itu. Ya, ya. Jilengnya Padil menyeberkan, gak kena Tunku Iqbal, bahasa Aceh. Menyeberkan walaupun ayah anak binasehat gede. Tetapi dengan takalan ayah pulang pergi, di Daya mengajar, ketika keluar juga bagaimana membimbing umat menyampaikan agama. Dengan melihat ayah saja yang super sibuk, dan sibuknya itu kita bisa lihat, Tunku Indra bisa lihat, apalagi kami di Daya itu bisa lihat bahwa kesibukan ayah memang benar-benar untuk ilmu dan umat saja. Ya. Untuk ilmu dan umat saja. Dengan melihat yang seperti itu, tentu murid-muridnya walau tanpa dinasehati dengan kata-kata, maka kami merasa bersemangat. Nah, inilah yang melatar belakangi Tunku Iqbal itu merasa lemah ketika ayah tiada. Tapi saya ingatkan pada teman saya, kita seperti biasa. Kita tetap melanjutkan pergerakan-pergerakan dakwah ayah. Nah, di sini Tunku Indra saya ingin sampaikan lewat pertanyaan Tunku Indra, artinya kami memandang ayah itu adalah
sebagai teladan, sebagai contoh. Karena kami tidak banyak kesempatan ngobrol langsung dan kami tidak banyak kesempatan menerima nasihat langsung antara tatap muka, tidak banyak. Tetapi di sini Tengku Indra, artinya kami memandang ayah itu adalah dengan gerak langkah kakinya itu menjadi motivasi bagi kami, menjadi inspirasi bagi kami. Artinya ayah melakukan dakwah itu kami bisa mengambil i'tibar lisanul hal afsah min lisanil maqal. Iya, Mungkin dari situ Tengku Indra sudah bisa menggambarkan bagaimana sosok ayah kami memandang ayahanda. ya berarti dari kisah Tengku Fadil barusan, berarti ayah itu mungkin adalah sosok yang tanpa berbicara pun beliau adalah seseorang yang sangat inspiratif. Iya. Tapi di sini Tengku Fadil, saya melihat ada dua cara merespon ketika ayah berpulang waktu itu. Iya. Ini Tengku Fadil adalah seorang yang optimis walaupun ayah telah berpulang. Ada kawan Tengku Fadil yang merasa timbul kekhawatiran, pesimis gitu ya. Ya, timbul kekhawatiran bagaimana kita ke depan, semacam hilang arah. Nah, di sini ada dua bentuk macam pola pikir yang saya ingin ketahui. Kenapa ini dalam pemikiran Tengku Fadil, cara berpikir Tengku Fadil, kenapa Tengku Fadil berpikir ketika ayah tiada bahwa proses perjalanan dakwah tetap harus berjalan sebagaimana biasanya? Apa yang sudah ayah anda wariskan kepada Tengku Fadil pribadi? Bagaimana ayah mendoktrin Tengku Fadil? Di awal-awal kami mendengar berita itu Tengku Indra, memang secara tiba-tiba memang ayahanda kami itu beliau tidak pernah menampakkan rasa lelahnya, tidak pernah menampakkan rasa sakitnya. Padahal beliau itu ketika ada jadwal dakwah, jadwal pengajian, jadwal sosial kemasyarakatan dan keumatan, beliau tetap jalan dengan segala kelelahan yang beliau alami. Dari sini kami bisa belajar, Tengku Indra, saya sendiri ya, saya kebetulan ya agak lumayan lama sih interaksi dengan ayah. Artinya dari semenjak saya kelas 7 Tengku Indra, saya langsung ketika itu aktif di Yadara FM. Dan Yadara FM itu ketika awal-awal berdirinya memang ayah sendiri yang pantau. Sehingga kami di radio ketika itu langsung berinteraksi dengan ayah. Artinya kalau Tengku Indra tanya kenapa saya begitu optimis saja terhadap kepulangan ayah, semangat dan segala macam lah kata-katanya apa yang disebutkan, artinya saya melihat langsung bahwa kehilangan satu cahaya tidak membuat redup dengan banyak cahaya-cahaya yang telah ditinggalkan. Seperti itu. Dan saya juga melihat bahwa Dewan Guru di daerah Babu Salam ini mereka punya orientasi yang sama. Orientasi dari lisanul hal min lisanil maqal, aslah gitu ya. Artinya apa yang ayah lakukan ini menjadi inspirasi, menjadi contoh. Tanpa perlu ayah buat statement, tanpa perlu ayah membuat nasihat-nasihat tertentu, nggak perlu. Tetapi dengan perjalanan ini saja sudah menginspirasi Dewan Guru dan orientasinya satu saja. Orientasinya adalah akhirat. Dan begitulah ayah sebagaimana ayah menyampaikan orientasi kepada umat, kepada kami juga seperti itu. Apapun yang kamu lakukan, orientasinya adalah kembali kepada Allah. Dan Tengku Indra boleh lihat kalau nggak salah di acara terakhir ayah itu, kalau nggak salah di Muharram, kalau nggak salah, ayah bicara seperti itu. Orientasi artinya cinta Allah itu lebih penting dari segala apapun. Orientasi ini bukan hanya terucap dari lidah ayah saja, tetapi perilaku, kegiatan, apapun yang ayah lakukan mencerminkan itu. Sehingga kami yang melihat langsung bagaimana perjalanan padatnya jadwal ayah ini. Sehingga istirahatnya boleh kami sebut bahwa mobil ayah itu adalah sebagai kamar beliau beristirahat. Saking lelahnya. Bahkan disebutkan gini Tengku Indra. Artinya ada teknisi mobil itu melihat kilometer perjalanan mobil ayah itu nggak masuk di akal.
Nggak masuk di akal. Mobil baru 2 tahun, serasa perjalanannya itu 10 tahun. Nyaman dengan Perjalanan, dan perjalanan itu bisa disaksikan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan dakwah, perjalanan mencerdaskan umat. Sehingga wajar seperti teman saya Tunku Iqbal ini, beliau merasa hilang semangat, nggak ada lagi yang bisa dilihat secara kasat mata. Karena beliau bersemangat di daya itu, boleh disebut dia bisa membandingkan Ayah Menteng yang kedua. Luar biasa semangat untuk agama. Lalu kita yang masih muda, kenapa tidak mengambil iktibar dari beliau sehingga semangat selalu? Tapi hari ini nggak ada lagi itu. Nggak bisa lagi dilihat secara kasat mata. Nah, dari sini Tunku Indra, artinya ayahanda memang bukan kami sebut motivator, tapi menginspirasi kami, inspirator. Bukan hanya kami bisa menyaksikan sendiri Tunku Indra. Kebetulan ketika ayah jenazah diterbangkan dari Jakarta ke Banda Aceh, saya ketika itu dari Dayah berangkat ke Banda Aceh ke Belang Bintang. Di bandara itu sangat ramai masyarakat yang menyambut ayahanda. Dan kami alhamdulillah termasuk 1 di antara 5 yang masuk ke mobil jenazah. Dan saya ketika itu dari Belang Bintang sampai ke Jinim itu saya di mobil jenazah. Ketika itu saya masih ingat di mobil jenazah itu saya sendiri, ada Tunku Muntasir, ponakan ayah, ada putra ayahanda Muhammad Kamal Pasha, ada Umi di Birun, dan ada satu lagi perempuan mungkin teman Umi. Dari situ Tunku Indra, saya melihat luar biasa sayangnya masyarakat Aceh kepada ayahanda kami. Memang di awal-awal saya merasa sedih ketika kami dalam perjalanan menuju Baitur Rahman. Di Baitur Rahman itu disambut oleh masyarakat luar biasa. Dan ketika itu dalam perjalanan dari Baitur Rahman, dari bandara ke Baitur Rahman, banyak sekali masyarakat menyambut, memberikan apresiasi dan penghormatan atas dedikasi dakwah Allah yarham ayahanda kami. Dan itu memang kami dalam kondisi duka, sedih, menangis. Kemudian dari Masjid Baitur Rahman itu kami langsung menuju ketika itu ke Kutakrung. Disolatkan. Nah, dalam perjalanan Tunku Indra, saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya. Mungkin di daerah Selawah itu mungkin nggak ada penduduk yang begitu banyak. Sampainya di Padang Tiji, rasa sedih saya berubah menjadi bahagia. Saya melihat masyarakat Tunku Indra, benar-benar saya lihat dengan mata sendiri. Saya melihat masyarakat berdiri padahal itu jam tengah malam. Kalau nggak salah sekitar jam 12 gitu, jam tengah malam. Saya melihat sendiri dari semenjak di Padang Tiji itu masyarakat berjejeran di pinggir jalan menyambut, memberikan penghormatan. Itu di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan yang saya lihat Tunku Indra. Artinya dari Selawah, dalam perjalanan Selawah kami merasa sedih. Tetapi ketika sampai di Padang Tiji yang masyarakat memberikan penghormatan yang luar biasa kepada ayahanda, kami merasa sedikit lega. Kenapa? Artinya dedikasi, dakwah, dan pelajaran yang selama ini beliau lakukan mendapatkan penghormatan kepada ayahanda kami. Dan itu merupakan satu feedback yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh ini, kalaupun hari ini begitu viral di media, tidak suka dengan Tunku, nggak suka sama ulama, nggak suka dengan ahli ilmu, tetapi saya melihat sendiri bahwa masyarakat Aceh ini adalah masyarakat yang cinta ilmu dan cinta ulama. Dan yang di media itu mungkin segelintir saja, kita bisa hitung jari. Tapi secara umum masyarakat Aceh ini cinta ulama dan cinta ilmu. Dan saya menyaksikan itu sepanjang perjalanan sampai ke Kutakrung. Di Bernun saya melihat seperti itu, di Pidia, di tempat Mulyang itu, saya melihat juga seperti itu. Artinya rasa sedih dari sepanjang perjalanan di Baitur Rahman menuju ke Padang Tiji memang sedih, tetapi ketika sampai di Padang Tiji kami merasa lega dan bahagia. Artinya dedikasi perjuangan ayahanda selama ini ditinggalkan dengan mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Dan ini adalah merupakan bentuk cinta masyarakat. Karena ilmu yang beliau berikan, karena hikmah yang beliau tinggalkan. Dan sampailah kami di Kutakrung.
ribuan masyarakat menyambut mensalati beliau. Dan dalam perjalanan di Kutakurung kemudian di Mesra saya juga melihat seperti itu, Indra. Padahal itu jam tengah malam. Kalau jam 9 siang oke lah. Kalau jam 4 sore oke lah. Ini adalah jam tengah malam. Jam tengah malam masyarakat menyambut dengan duka cita dan memberikan penghormatan. Sampailah kami di Dayak Babu Salam. Dan ini saya ceritakan bukan melihat di media, saya melihat langsung dari jendela mobil jenazah. Dan sampailah kami di Dayak. Dan Tunku Indra, bukan hanya di sepanjang perjalanan, hari pertama hingga lebih kurang hari ke-30, para pentakziah dari berbagai daerah, saya melihat sendiri dengan kami panitia ketika itu, panitia acara, ribuan, puluhan ribu jamaah per hari, Tunku Indra. Artinya cinta masyarakat kepada Ayahanda ini dengan doa-doa yang mereka berikan merupakan peninggalan yang luar biasa. Artinya masyarakat Aceh ini cinta sekali dengan ulama. Dan karena inilah Tunku Indra saya bisa sebutkan, artinya Ayahanda berpulang ke rahmatullah, meninggalkan warisan yang besar, pemikiran, pergerakan dakwah dan seterusnya. Saya kira itu kita lihat di media sosial bahwa antusias masyarakat sampai membawa hasil-hasil kebun, ya kan? Ya ini kan bentuk rasa cinta masyarakat Aceh kita kepada ulama. Kemudian Nungku Fadil, ini saya kembali sedikit tentang perjuangan ayah tadi. Saya pernah mendengar cerita dari entah dari Tunku Fadil sendiri atau entah sama Tunku Amin. Saya lupa. Jadi pernah saya mendengar dari Tunku Amin bahwa suatu waktu ayah Anda Tusub Jinib pernah ingin berdakwah, namun beliau tidak mempunyai uang untuk pergi berdakwah. Sampai-sampai demi kelancaran dakwah ayah tersebut beliau meminjam uang di entah di toko di Jinib waktu itu. Ini yang pertama saya butuh konfirmasi dari Tunku Al-Fadil. Ini menggambarkan bahwa betapa besar kepedulian ayah walaupun beliau tidak punya kecukupan, tapi beliau tetap memperjuangkan agar terlaksananya atau tersampaikannya ilmu kepada masyarakat. Adapun terkait dengan apa yang Tunku Indra sampaikan tadi, mungkin secara spesifik saya belum mendengar. Tetapi dalam perjalanan dakwah ayah, dan saya melihat sendiri Tunku Indra, perjalanan dakwah ayah itu memang berangkat dari peduli, kemudian aktif dan disiplin. Dan itu memang terjadi. Artinya kalau kita mau lihat Tunku Indra, ketika di awal-awal, kebetulan saya langsung terlibat ketika itu, di awal-awal ketika ayah mendirikan Yadara FM. Radio Yadara FM ini dengan anggaran mungkin saya prediksi ketika itu miliaran. Dan semua itu adalah berasal dari kantong pribadi. Berasal dari kantong pribadi. Apa landasan ayah mau dan senang hati mengeluarkan, kalau Tunku Indra pernah datang ke sana, lihat apa itu tiangnya saja itu, towernya saja itu seperti tower perusahaan besar, dan itu merupakan seluruh instrumen-instrumen untuk mewujudkan Yadara FM itu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, dalam rangka, kalau moto ayah ketika itu gini Tunku Indra, menyantrikan masyarakat, memasyarakatkan santri. Artinya masyarakat ini harus bagaimana dia mendengar ilmu-ilmu santri. Ayahanda berangkat dari kepedulian karena beliau tidak mampu menjangkau seluruh rumah masyarakat di Aceh. Ada media komunikasi untuk ilmu itu tersampaikan kepada per individu masyarakat. Beliau punya ide. Karena kepedulian inilah beliau mau mengeluarkan saya sebut tadi dengan anggaran yang cukup fantastis. Dan saya melihat sendiri Tunku Indra bagaimana perjuangan dakwah itu. Kalau misalnya media dakwah yang dibangun itu untuk dikomersilkan, diuangkan, tentu nggak akan kembali modal. Tidak akan kembali modal. Tetapi semata-mata dakwah
uang pribadi pun dikeluarkan. Dan ini kenapa? Beliau selalu bertanya. Dan ini pernah disampaikan di beberapa pengajian-pengajian Tunku Indra. Bagaimana kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, tetanggamu itu belum selesai fardhu'in. Tetanggamu itu nggak kenal bagaimana seperti apa Tuhannya, nggak kenal ilmu syariatnya. Itu siapa yang bertanggung jawab? Karena dasar kepedulian inilah beliau seperti nggak begitu berharga harta beliau selama ini. Beliau sumbangkan untuk mendirikan berbagai macam pergerakan dakwah. Salah satunya adalah Yadra FM itu, yang anggarannya luar biasa besar. Ketika itu Tunku Indra, yang teknologi tidak semaju hari ini. Yang ketika itu semua teknisi mungkin harus didatangkan dari Jakarta. Tetapi beliau lakukan itu kenapa? Karena beliau ingin menunjukkan mungkin kepada kami santrinya dan ingin berdedikasi bahwa masyarakat itu nggak boleh dibodoh-bodohi. Masyarakat itu harus terserap ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Kalaupun kita nggak punya waktu untuk datang ke depan mereka, kita harus menyediakan media untuk supaya mereka tersampaikan ilmu pengetahuan agama. Dan ini terjadi. Memang ketika itu masyarakat sangat amat banyak sekali mendengarkan pengajian-pengajian ayahanda yang penuh hikmah dan makna tersebut. Dan itu tersampaikan ke ruang-ruang kerja mereka. Terdengarkan di kamar-kamar mereka ketika pagi hari. Mereka mendengarkan kajian Ihya Ulumuddin. Yang seandainya mereka harus dengar kajian Ihya Ulumuddin itu harus pergi ke Dayah dulu. Dan di Dayah pun nggak diajarkan kalau kita sudah 3 tahun langsung diajarkan, nggak. Kita harus naik tingkat tinggi dulu baru diajarkan. Tapi masyarakat itu lebih cerdas harusnya. Karena ketika itu disajikan pengajian-pengajian tingkat tinggi. Artinya tingkat tinggi dalam arti ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah Tunku Indra mungkin melihat dan masyarakat secara umum melihat bahwa itu semua bentuk dedikasi dan kepedulian beliau kepada umat. Dan bukan dengan harga kecil. Fantastis sekali waktu itu Tunku Indra. Dan kalau kita lihat dari apa yang Tunku Indra sampaikan, saya rasa setiap pergerakan dakwah ayah itu didasari oleh kepedulian beliau kepada umat. Termasuk media dakwah. Itu karena bagaimana ilmu ini harus tersampaikan. Caranya berbagai macam. Salah satu caranya adalah beliau mendirikan itu. Dan yang kedua Tunku Indra, di awal-awal kalau nggak salah di awal-awal tahun 2016 dengan segala resiko ayahanda kami terjun secara politik praktis. Apa landasan beliau terjun dalam politik praktis? Padahal resikonya cacian dan makian itu ditunjukkan kepada beliau bagaikan anak panah. Luar biasa cacian ketika itu. Tetapi beliau bersikeras untuk tetap terjun secara politik praktis. Apa yang dimaksud oleh beliau Tunku Indra? Dan ini saya benar-benar menjadi pondasi berpikir Tunku Indra. Dan sampai di akhir-akhir beliau menyampaikan bahwa berpolitik itu bukan mencapai kemenangan. Tetapi beliau berpolitik adalah bagaimana mencerdaskan umat supaya mereka benar sebagaimana yang dianjurkan agama dalam berpolitik. Di tahun 2016 Tunku Indra, ketika ayahanda kami memutuskan untuk berpolitik, panggung dakwah untuk beliau sangat banyak. Dan beliau sampaikan bukan untuk kemudian bagaimana kita mendapatkan jabatan politik itu. Tetapi beliau sampaikan jangan mengupat ketika politik, jangan saling mencaci maki ketika politik, dan jangan kemudian saling memfitnah, mengadu domba. Dan ini adalah syariat dianjurkan. Kalau seandainya mungkin kerangka berpikir ayahanda ketika itu, ketika seandainya saya nggak terjun ke politik, tentu apa yang saya sampaikan tidak begitu meresap. Dengan segala resiko cacian itu, untuk menyelamatkan umat, jangan sampai per 5 tahun sekali mereka itu bertengkar, berkelahi, dan kemudian saling mencaci maki. Dan Tunku Indra, secara statistik Tunku Indra bisa lihat bahwa Aceh adalah budaya politik terburuk. Cacian, makian, luar biasa di Aceh. Artinya apa? Kita hari ini para santri harus melihat perspektif berbeda. Bahwa politik ini bukan hanya untuk, ini kan kisah Tunwaibar ya, kita ambil pelajaran, perspektif berbeda. Artinya berpolitik itu harus sesuai syariat juga. Artinya ketika berpolitik bukan berarti berpolitik itu boleh melakukan apa saja yang kamu inginkan, walaupun melanggar segala etika norma agama.
Kan nggak seperti itu. Ketika kita hari ini melihat bahwa dalam praktek politik praktis itu terjadi pelanggaran norma-norma yang dianjurkan oleh agama, apakah kita tidak berkewajiban untuk menegakkan itu? Nah, karena beliau terjun ke politik untuk memperbaiki paradigma masyarakat bahwa kalau berpolitik jangan sampai merebut kursi dunia, kau dapat kursi di neraka. Ya. Kan seperti itu. Hari ini banyak sekali orang lain yang dapat kursi jabatan, kita yang mendapat kursi di neraka. Karena cacian dan makian yang terus begitu sangat luar biasa di Aceh. Dan ini Tunku Indra, artinya orientasi beliau itu memang bagaimana umat ini terselamatkan. Bagaimana umat ini benar-benar harus menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan anjuran agama. Artinya bukan agama itu ketika di masjid saja dan ketika di atas balai pengajian saja. Artinya dalam setiap lini kehidupan, dalam berbagai macam profesi, agama itu tetap harus dibawa supaya kita nggak berpikir sekuler gitu kan. Kemudian Tunku Fadil karena sudah Tunku masuk dalam ranah politik. Enggak, tadi ini latar belakang. Latar belakang kenapa ayahanda kami itu melakukan pergerakan-pergerakan dakwah karena kepedulian itu. Mungkin Tunku Indra menarik berbicara politik, silakan, nggak apa-apa. Mungkin ini lebih ke yang pertama saya tangkap tadi bahwa ayah terjun ke politik sebenarnya tujuan utama adalah untuk mengajarkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam, bukan dijalani oleh orang Islam. Bukan ingin menduduki jabatan tertentu. Ini harus terjadi, harus terjadi dari sesosok orang yang memang betul-betul ikhlas dan harus karena ketika ada cacian ataupun ada hinaan dari orang-orang di luar sana, tentu ini bukan berefek kepada ayah saja. Mungkin kalau ayah saja yang menerima efek itu, ayah siap karena ayah orang yang memang sudah menghibahkan dirinya untuk akhirat. Tapi ini ada anaknya, keluarga ditinggalkan. Saya ingin ataupun murid lah misalnya, Tunku sebagai murid dari ayah. Bagaimana ayah mendoktrin murid-muridnya ataupun keluarganya bahwa ini adalah perjalanan menuju akhirat. Namun itu Tunku Fadil saya tunda dulu, nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Insya Allah saya akan menjawab Tunku Indra dalam kapasitas saya sebagai murid ya. Saya bukan keluarga ayah. Kalau ayah ya. Baik Tunku Fadil, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di DMDH Podcast. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin lagi. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multi-kreatif, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya.
Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore kreatif, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tamita ilme serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Kembali lagi bersama kami di DMDH Podcast Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Kita masih bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Tunku Al-Fadil. Dan kita telah pending satu pertanyaan dari Tunku Fadil, yaitu tentang bagaimana ayah meninggalkan doktrin atau penguat lah istilahnya bagi murid-muridnya, sehingga ketika ayah mendapat hinaan, ayah mendapat celaan, ini muridnya tidak gentar. Terkait dengan hal itu, Tunku Indra, Iya. memang jauh-jauh hari sebelum ayahanda kami, Ayah Sob, ya, beliau melakukan kerja-kerja dakwah, dakwah politik, kemudian dakwah sosial, dakwah keumatan. Jauh-jauh hari di daerah sendiri, para guru ini diajarkan kitab tasawuf, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Tentu secara otomatis bahwa pengajaran kami atau pengajian kami dengan ayahanda terus dalam hal itu. Termasuk ayahanda kami terus menekankan bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat, termasuk etika dan adab komunikasi. Nah, ketika di sebagian orang menganggap dakwah yang dilakukan ini tidak sesuai dengan pikiran mereka, tentu cacian, hinaan, dan kami mendengar itu. Ada yang kami baca secara luas di media sosial, ada juga yang terkadang mereka nggak kenal kami bahwa kami berasal dari daerah Babu Salam. Kami mendengar langsung. Respon kami tentu berbeda-beda. Tetapi rata-rata kami slow saja bahwa ini memang resiko dakwah. Bahkan ayahanda kami terus memberikan umpama-umpama yang sangat nyeletik, yang sangat punya hikmah yang sangat dalam. Misalnya contoh seperti ini. Menye kapungoase ya. Kapungoase jakap tanyong. Bek tayak pupungodro tayak kapase. Artinya orang-orang yang kemudian menggunakan kata-kata kotor, caci maki, hinaan dan seterusnya. Ini adalah umpama anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Artinya kita punya orientasi. Apa orientasi pergerakan kita? Nah, jangan sampai kita terhenti karena cacian dan hinaan tersebut. Ya. Dari umpama tersebut kita sudah bisa mengambil hikmah yang sangat dalam ketika Asia pungo diakap dan nyomo. Be tiak pungoro diakap Asia. Artinya apa, Tunggu Indra? Tentu bukan hanya dengan satu kalam hikmah tersebut lalu kami begitu kuat tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi memang pengajian-pengajian ayahanda terus mengajarkan kami, mendidik kami untuk menjaga lidah ini. Etika komunikasi, interaksi dengan masyarakat secara luas tentu
kan diajarkan. Di pondok pesantren kan diajarkan. Artinya sampai tingkat di mana ayahanda kami itu melakukan strategi dakwah dengan cara-cara dakwah yang baik. Artinya menjadi satu keluhan masyarakat. Dan kemudian ayahanda itu sampaikan ke kami bahwa ketika dakwah-dakwah ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak, dalam tanda kutip, tidak beragama, dengan menggunakan caci maki, dengan menggunakan kata-kata kotor, ini kami sangat ditekankan untuk tidak menyampaikan dakwah dengan cara, artinya tidak menyampaikan agama dengan cara-cara tidak beragama. Menggunakan kata-kata kotor, kemudian menghardi, menghina, dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Nah, ketika kami dihadapkan seperti itu dengan pembekalan yang begitu kuat, tentu kami menganggap itu adalah sebagai ujian. Dan kami tidak mencoba melakukan, dan sampai hari ini Tunku Indra, dari semenjak tahun 2016 yang saya rasa ketika ayahanda mulai melakukan dakwah-dakwah politik itu, dari semenjak itu saya bisa pastikan Dewan Guru Dayah Babu Salam ini mereka fokus bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayahanda. Artinya nggak ada yang mencoba membalas caci maki dengan mencaci kembali orang tersebut. Nah, kalau Tunku Indra, bagaimana doktrinisasi ini ditinggalkan? Tentu bukan dengan 1 jam 1 hari, tetapi dengan pengajaran dan pengajian yang terus diberikan kepada kami oleh ayahanda. Dan masyarakat juga merasakan nikmatnya pengajian-pengajian itu, menjalani hidup ini dengan dengan energi positif. Dengan energi positif inilah tentu kami menjalani kehidupan walaupun banyak tantangan dan rintangan, cacian yang dihadapkan, terlebih kepada guru kami. Seperti itu. Dan hari ini mungkin banyak sekali yang tersadarkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Dan inilah tugas dasar orientasi yang saya pahami, orientasi dasar ayahanda kami terjun di politik. Bagaimana menghilangkan caci maki, menghilangkan upat, menghilangkan menghilangkan norma-norma yang tidak bagus, norma-norma yang tidak sesuai agama. Nah, ketika kita terjun politik, kemudian dihadapkan kita dalam cacian tersebut, nah kita mencoba mencaci kembali. Nah, ini kan nggak sesuai dengan rule yang sebagaimana orientasi awal. Nah, kalau persoalan ini tentu dengan waktu yang sangat lama. Dan ayahanda kami mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin, dan itu memang norma-norma kehidupan. Dan tentu Indra tentu sudah juga pelajari seperti itu ya kan. Dan saya melihat Tunku Fadil bagaimana murid-murid daripada ayah ini mungkin dari segi keikhlasan, misalnya ada pengurus TKD yang bersedia terjun ke kampung-kampung, ini tentu menjadi satu pegangan bahwa ayah ini meninggalkan nilai-nilai dan mempengaruhi, sangat menginspirasi para pengajar TKD misalnya, dengan keikhlasan dan kepedulian semata-mata. Ini saya rasa pengaruh yang ataupun doktrin efek luar biasa daripada ayah. Dan saya sangat salut kepada murid ayah yang alhamdulillah. Dan Tunku Indra itu nggak artinya itu bukan tanpa alasan. Ketika saya tadi berangkat dari Banda Aceh ke sini, saya mencoba konfirmasi kepada salah satu guru senior di Babu Salam yang beliau melihat langsung bagaimana pergerakan dakwah ayah. Saya minta nasihat beliau, Tunku, untuk malam lu kenang podcast di MPH TV. Angkat tema tentang ayah. Kira-kira apa pelajaran yang drone tingan tentang ayah? Apa kata-kata pertama yang beliau keluarkan? Enggak banyak, cuma 2 saya. Pertama adalah beliau melihat ayahanda ini benar-benar ikhlas melakukan agama. Dan kedua, atas dasar keikhlasan inilah beliau melahirkan pergerakan-pergerakan dakwah yang
saya kira sangat banyak sekali. Pergerakan-pergerakan dakwah yang menguntungkan umat dunia akhirat. Nah, Tungku Indra, secara agama mungkin Tungku Indra pahami bahwa agama ini bukan dari lidah ke telinga, tapi memang dari hati disampaikan ke hati. Ini terlihat secara nyata memang. Atas dasar keikhlasan, mungkin keikhlasan inilah tanpa perlu banyak pembekalan untuk menggerakkan dakwah. Saya melihat sendiri Tungku Indra, saya juga tidak termasuk dalam TKD sih sebenarnya yang harus masuk, karena begitu ketat. Untuk masuk dalam trainer itu ketat. Dan saya nggak termasuk salah satu di antara mereka yang beruntung itu kan. Nah, saya melihat sendiri Tungku Indra, tanpa biaya di awal-awal pergerakan, bagaimana kepedulian ayah kepada pemuda. Kan TKD itu training kader dakwah. Arti anak-anak muda di kampung. Atas dasar kepedulian ayah bahwa anak muda ini tidak boleh tidak mengerti ilmu fardu'in. Siapa yang akan menggarap mereka? Kalau lahan kosong ini tidak digarap oleh kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tentu akan diambil alih ruang kosong ini oleh orang lain, dan kita mempersalahkan mereka. Ayah sama sekali tidak punya narasi menyalahkan orang lain, nggak ada. Ini harus kita lakukan. Caranya seperti apa? Caranya pertama dikumpulkan dewan guru daerah-daerah terdekat di sini, termasuk termasuk di beberapa daerah, dan daerah Babu Salam adalah termasuk banyak guru yang terlibat. Dan nggak apa-apa. Kenapa? Karena kekosongan kegiatan di daerah, kita harus melakukan terobosan-terobosan lain yang menghadirkan cahaya di tengah umat. Saya melihat sendiri Tungku Indra, jam 7 pagi tanpa biaya 1% pun, mereka sudah rapi dengan pakaiannya, dengan kendaraannya. Bensin itu diisi sendiri di awal-awal pergerakan TKD. Kalau di akhir-akhir ini tentu mungkin ada biaya 1-2 dari dana-dana saya, tapi saya tertarik di awal-awal pergerakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di awal-awal. Itu benar-benar dewan guru daerah Babu Salam itu sudah rapi dengan pakaian yang rapi, siap mereka terjun ke kampung-kampung untuk mengajarkan fardu'in. Ini adalah atas dasar kepedulian ayahanda bahwa anak muda ini nggak ngerti fardu'in. Kalau mereka nggak ngerti fardu'in, maka tentu akan banyak terjadi kemudaratan di masa yang akan datang. Nah, atas dasar kepedulian dan rasa sayang ini, maka beliau melakukan gerakan dakwah yang namanya TKD itu. Dan ini memang tercerminkan kepada murid-murid beliau yang mengisi ruang-ruang kosong itu. Mereka berangkat Tungku Indra jam 7 pagi, pulangnya kadang maghrib. Karena full day. Satu hari full. Fardu'in fikih, fardu'in tauhid, fardu'in tasawuf itu diajarkan dengan berbagai macam respon. Ada yang bilang bahwa dilakukan ini untuk kepentingan politik, segala macam. Tetapi karena orientasi kita adalah bagaimana anak muda ini terselesaikan fardu'in mereka, resikonya itu bukan urusan kita. Kita harus lakukan pergerakan-pergerakan dakwah ini, dan ini merupakan sampai hari ini sudah banyak lahir dari TKD itu. Ada lahir Pakat, anak-anak muda ini harus bersatu. Ada lahir LPTKD, lembaga-lembaga untuk mentraining anak-anak muda ini khususnya menyelesaikan fardu'in. Dan kalau di Biren, saya mungkin bisa pastikan hampir 100% selesai. Semua kampung-kampung, mungkin karena satu hari tentu ada RTL-nya. Tentu satu hari nggak selesai. Ada rencana tidak lanjutnya apa yang dilakukan. Artinya paling tidak anak-anak muda ini mereka menaruh rasa cinta kepada ilmu, memperkenalkan ilmu, memperkenalkan ulama. Nah, terobosan-terobosan ini Tungku Indra, semua kalau saya asumsikan, semua ini dilandasi oleh kepedulian yang sangat besar dari beliau. Lahirlah bagaimana anak muda ini harus kita peduli, harus kita lakukan terobosan untuk menghadirkan ilmu-ilmu kepada mereka. Tunggu Indra, hari ini berapa banyak anak muda yang berangkat ke daerah? Kan sangat kecil sekali. Nah, anak muda kita hari ini Tunggu Indra boleh cek di Google. Kalau nggak salah, termasuk Aceh adalah pecandu narkoba kelima terbesar di Indonesia kalau nggak salah.
Siapa yang lalu kalau kita biarkan mereka, ini mungkin saya kira ayah Anda berpikir seperti itu. Bagaimana nasib Aceh di masa yang akan datang? Nah, hari ini Tengku Indra juga bisa buka. Mungkin kasus penceraian juga terbesar di Aceh di antara daerah-daerah lain. Ini penceraian dalam rumah tangga, KDRT dan segala macamnya. Ini terjadi kenapa? Mungkin mereka kurang mengerti ilmu agama. Iya, benar. Nah, kalau seandainya ada hari ini yang mereka diklaim mengerti agama, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, bukan berarti salah agamanya, ya. Nah, dan memang seperti itu. Kenapa hari ini? Karena mereka belum menyelesaikan fardhu in. Fardhu in sebagai suami haknya apa, kewajibannya apa, sebagai istri apa haknya, apa kewajibannya, kan? Ini kan tidak diajarkan. Iya. Kalau umpama ayah Anda kami adalah jak sikula sikurung bohglah tapi mekedraw ya hanaglah. Artinya apa? Artinya kalau mereka sudah tamat sekolah, mereka kalau perempuan jadi ibu rumah tangga, jadi istri. Tapi ilmu-ilmu tentang bagaimana kewajiban istri, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa hak suami, kan tidak diajarkan. Mereka kawin ya kawin saja. Artinya belum lengkap fardhu in berumah tangga. Dan ini masalah. Hal-hal seperti inilah yang kemudian bermasalah, tingkat penceraian di Aceh meningkat. Nah, kenapa anak-anak muda kita tercandu narkoba? Mungkin nggak ada solusi lain. Tapi kalau seandainya dia mengerti betul bagaimana standar fardhu in itu terselesaikan dirinya dengan segala kesedihan, kegalauan, depresi dia, bukan narkoba solusinya. Mungkin dia punya solusi lain. Nah, karena perkara fardhu in ini tidak diselesaikan, maka segala bentuk kemungkaran terjadi. Nah, kalau kita biarkan ini, bagaimana nasib Aceh di masa yang akan datang? Nah, kepedulian, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kami melihat ayah Anda begitu susah. Bukan karena nasib keluarganya. Mungkin nasib keluarganya ya kita bisa lihat. Bukan nasib santrinya, tetapi anak muda Aceh secara umum. Mau dibawa kemana Aceh ini kalau seandainya sumber daya manusianya tidak dikelola dengan baik? Dan pengelolaan sumber daya manusia itu sepengetahuan saya, Tengku Indra, bukan berarti memberikan infrastruktur yang lengkap kepada mereka. Apa artinya infrastruktur yang lengkap dan sempurna kalau seandainya mereka tidak punya etika? Tidak punya etika itu tidak tahu norma-norma agama. Menyebahasa Aceh berarti kalau seandainya infrastruktur ini dibangun untuk mereka dalam tanda kutip tidak punya akal, tentu menyepaga ada pegat tapi jika seandainya yang tidak beretika, tidak berakhlak ini berada di manusia, paga lemete tetap nacarai. Artinya kemunduran Aceh ini, Tengku Indra, saya kira kemunduran Aceh ini bukan sedikit sumber daya alamnya. Kan kita kaya raya. Dan benar, Tengku Indra, ini bukan omong kosong begitu saja. Memang kita ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Cuman sumber daya manusianya saja yang tidak bisa mengelola itu. Kalaupun ada 1-2 yang mengelola sumber daya alam kita, dikelola oleh sumber daya manusia SDM yang tidak tidak dilandasi oleh agama dan akhlak yang mulia, sehingga terjadilah isu-isu seperti hari ini. Apakah mereka nggak cerdas yang mengelola bahan bakar kita? Hari ini yang terjadi. Apakah ini tidak menjadi, apakah mereka kurang cerdas? Tidak, tapi mereka kurang akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah inilah yang terus didakwahkan oleh ayahanda, Allah yarham guru kami. Barusan Tengku Fadil saya hack lagi sedikit tentang bahwa Aceh ini adalah negeri kaya, namun tidak dikelola oleh SDM yang memang dilandasi oleh basic agama. Mungkin Tengku Fadil punya informasi lebih ataupun pegangan kenapa sampai Tengku Fadil mengklaim bahwa negeri Aceh ini adalah negeri yang kaya, padahal kita kalau di
data nasional kita provinsi termiskin. Iya. Kenapa? Gini Tungku Indra, saya memang sebenarnya kurang yakin juga, yakin juga dengan headline Aceh kaya raya. Iya. Terus beberapa hari ini saya semakin yakin bahwa betul memang Aceh ini merupakan provinsi dalam tanda kutip terkaya, sumber daya alamnya. Tungku Indra, saya punya data. Kalau Tungku Indra mau saya tunjukkan, saya akan tunjukkan data bahwa sumber daya alam kita, dari emas kita, dari gas kita, dari minyak bumi kita, itu luar biasa. Belum lagi hutan kita yang kaya raya. Dan bagaimana ini menghasilkan? Kalau umpama ayahanda kami begini, negeri yang gersang apabila dikelola oleh sumber daya alam, sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia, maka sumber daya alam di tempat lain bisa dibawa ke negeri mereka. Kalau seandainya sumber daya manusia yang mengelolanya tidak jujur, tidak berakhlak mulia, maka sumber daya alam kita akan dibawa ke negeri lain. Tunggu Indra, saya punya data. Tapi ini rahasia. Di HP saya bukan rahasia. Ini rahasia, kita harus melihat. Kita santri ini bukan hanya lagi fokus, kita harus melihat perspektif yang lain. Indra. Benar memang bahwa negeri Aceh ini kaya raya. Memang benar. Tunggu Indra, di bawah bumi Aceh ini lebih kurang. Nanti Tunggu Indra bisa minta di data, di Google bisa lihat. Ya, di Aceh kita ini Tunggu Indra, di Aceh ini ya, di Aceh Tunggu Indra, emas di bawah tanah kita ini ratusan ton Tunggu Indra. Dan Tunggu Indra memang kurang yakin. Saya perlihatkan. Enggak, dalam minggu ini saya memang di Banda Aceh. Saya bertemu dengan beberapa kawan-kawan yang berbicara tentang sumber daya alam kita. Tunggu Indra pernah dengar Blok Andaman belum? Pernah berseliweran di telinga, tapi saya sebenarnya tidak tahu. Kalau Tungku Indra pernah mendengar Blok Andaman, itu luar biasa kaya negeri kita. Nah, Tungku Indra, di bawah tanah Aceh ini belum kita berbicara oranium. bagian istilah-istilah yang memang kita asing, bagi kita santri memang asing, tapi bagi mereka para petambang, bagi mereka perusahaan-perusahaan yang menggali sumber daya alam kita, mereka nggak asing dengan istilah-istilah familiar. Million dolar kekayaan Aceh. Tunggu Indra, kalau saya perlihatkan mungkin Tunggu Indra agak ragu sih sebenarnya. Tapi ini adalah skema-skema yang saya miliki. Ya. Ini merupakan sumber daya alam kita yang luar biasa. Ada misalnya Tunggu Indra. Ini saya sebut saja carbon capture. Apa itu? Nah, Aceh ini di Indonesia, termasuk Aceh, hutannya luas sekali. Carbon capture itu, kalau misalnya Tunggu Indra, ini kita supaya tidak dibodoh-bodohin, ya, tidak dibodoh-bodohin. Carbon capture, aronium dan segala macamnya, ya. Misalnya Tunggu Indra punya perusahaan besar untuk produk mobil misalnya. Tunggu Indra baru bisa memasarkan mobil tersebut harus punya legalitas. Berapa pencemaran alam yang dihasilkan oleh perusahaan Tunggu Indra. Maka Tunggu Indra harus membeli karbon untuk mendapatkan legalitas itu. Dan salah satu karbon itu adalah harus menyewa atau membeli karbon di tempat-tempat yang hutannya lestari. Carbon capture ditangkap misalnya berapa ton. Nah, gitulah ceritanya dan panjang itu. Dan memang ini adalah sumber kekayaan semua. Tunggu Indra. Dan bukan hanya itu.
Bukan hanya itu Tunggu Indra, saya melihat ini ya, supaya Tunggu Indra nggak ragu. Ini punya banyak data, 26 halaman di sana Tunggu Indra. Apa saja kekayaan alam, termasuk kalau emas sudah biasa lah kita dengarkan. Ini ada istilah misalnya Tunggu Indra. Ini kira-kira di Nagan Raya itu. Iya. Ini saya sebut satu yang terbanyak ya. Kita mempunyai 6.400 ton emas. 6.400 ton. Coba bayangkan, siapa yang ambil itu? Dan keuntungannya untuk siapa? Dan kalau kita nggak peduli sampai di situ, siapa saja boleh mengambil, dan kemudian terjadi pencemaran, terjadi banjir, itu kan maqasid syariah. Iya. Maqasid syariah itu kan hifdzuddin, ya kan? Termasuk hifdzuddin, hifdzun nafs, mal, kemudian, dan ini harta kekayaan kita. Kalau seandainya para petambang ini dia cuman mengambil sumber daya alam kita dan membiarkan alam tercemar begitu saja, maka yang merasakan efek buruknya adalah kita. Ini serius nungguin. Yang merasakan, misalnya hari ini terjadi banjir, ya. Itu apa? Bisa jadi karena galian sih di gunung sana. Ada unsur bumi yang telah digali. Dan apabila, harusnya begini, kalau seseorang itu mengerti bahwa apabila kamu mengambil keuntungan di alam itu, kamu wajib menjaga alam. Tetapi setelah mereka mengambil keuntungan di alam, mereka angkat kaki pergi, yang merasakan kebanjiran lah kita. Yang merasa pencemaran udara, pencemaran air bersih, mineral kita nggak begitu bersih lagi kemudian hari. Karena penggalian-penggalian ini. Dan itu salah satu Tunggu Indra. Ini saya ada data di sini. Ada Tunggu Indra, ini apa namanya? Kalau istilahnya saya kurang, kalau bacaannya salah nanti Tunggu Indra coba koreksi. Ini di sini kalau Inggrisnya gold. Iya. Ini ada apa ini? Koal. Koal ini apa Indonesia? Ini Tunggu Indra, kita mempunyai kekayaan 24 million ton. Dan Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil juga termasuk PD ya. Seluruh Aceh ini. Kalau di sini kan Tunggu Indra ngerti sendiri. Ada gas, ada minyak dan seterusnya. Kan ini kita santri ini harus membuka perspektif bahwa kekayaan itu harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau kita nggak peduli, yang peduli adalah mereka yang tidak mengenal agama dan tidak cinta agama, mereka akan menggunakan kekayaan itu untuk menghancurkan agama. Dan Tunggu Indra bisa lihat di sini, saya punya data 24 halaman lebih kurang. Termasuk lokasinya di mana. Kemudian potensi alamnya apa. Kemudian estimasi land area di mana saja itu, berapa hektar. Jadi untuk sekarang ini, apakah ini dimanfaatkan oleh orang Aceh ataupun? Nah, itu dia, siapa yang memanfaatkan. Banyak sekali, saya juga punya data di sini. Pasti PT apa saja yang mengambil itu semua. Artinya Tunggu Indra, kita harus membuka perspektif baru bahwa kita santri ini bukan hanya berpikir saja tentang bagaimana kita bisa ngaji, ngajar agama, sedangkan hasil alam kita diambil alih oleh orang lain. Dan di sini Tunggu Indra bisa baca, nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Termasuk Tunggu Indra. Nah, banyaklah istilahnya, nanti saya akan juga ini saya yakin betul bahwa ini memang data secara spesifik yang saya dapatkan. Akurat ya. Akurat. Ini adalah kekayaan alam kita. Nah, pertanyaannya, kita hari ini nggak boleh lagi nggak boleh lagi alergi dengan politik. Tidak boleh skeptis ya. Ya. Kalau kita santri alergi dengan politik, kita yang sedikit mengerti tentang nilai-nilai agama, tentang kepedulian kepada umat, tentang kepedulian kepada harta kekayaan alam kita. Nah, lalu yang mengambil kekuasaan dan kekuatan ini adalah mereka yang tidak mengerti agama, kemudian mereka memperkaya kroni dan keluarganya. Dan kita cuman merasakan efek buruknya, banjir 1 tahun 3 kali, kayak maulid saja. Kemudian udara kita nggak segar lagi. Artinya apa Tunggu Indra? Kita santri hari ini harus, dan inilah yang kami lihat dari ayahanda kami.
Inilah yang kami lihat bahwa ayahanda kami selalu punya perspektif berbeda dari gelombang-gelombang besar yang lain. Mungkin Tunggu Indra, mungkin sebelum tahun 2014-2015 saya nggak tahu. Di tahun 2016 itu hanya 1-2 orang saja yang latar belakangnya adalah pendidikan agama yang berani terjun dalam politik praktis. Tapi sebelumnya saya tidak begitu melihat. Tetapi di awal di tahun-tahun itu dengan penuh dengan pikiran masyarakat bahwa politik itu kotor, politik itu tidak baik, orang berilmu nggak cocok berpolitik, ya untuk apa ini kampanye? Mungkin ini salah satu kampanye yang sudah terafiliasi dengan pikiran sekuler, memisahkan politik dengan agama. Padahal dengan berpolitik itu kita bisa menjaga alam kita. Dan hari ini yang merusak alam itu tangannya masih sangat mulus sekali. Tunggu Indra, bukan berarti mereka merusak alam dengan tangan mereka, tetapi mereka merusak alam ini dengan tanda tangan mereka. Tangan mereka sangat mulus sekali, mereka duduk ngopi mulus sekali. Tetapi sekali teken itu bisa menghancurkan puluhan hektar, bahkan ribuan hektar. Dan ketika ini dihancurkan, yang berakibat fatalnya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu menahu tentang persoalan ini. Nah, persoalan perspektif berbeda ini kami juga melihat dari ayahanda kami. Ketika rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, Tunggu Indra, ayahanda kami melahirkan pergerakan dakwah BMU. Ratusan rumah telah dibangun dengan mengembalikan budaya sosial. Karena masyarakat Aceh ini secara sosial mereka sangat peduli antar sesama. Tetapi ketika kampanye di media sosial hari ini, bahwa kita yang penting tak permen rodetok, tak permen segala macam, tidak perlu peduli dengan lingkungan. Nah, ini adalah semacam kampanye untuk memisahkan rasa peduli masyarakat Aceh kepada masyarakat yang lain. Misalnya hari ini, apa itu hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Ini kan harusnya kita bagaimana mengkampanyekan kalau misalnya ada orang miskin kita bantu. Apabila ada orang yang membutuhkan. Ini kan sudah ditanam jauh-jauh hari dalam jiwa-jiwa masyarakat Aceh. Ayahanda kami melihat bahwa ini harus kita bangun kembali. Masyarakat Aceh ini dia bisa patungan membangun masyarakat, bisa patungan untuk peduli, dan hasilnya kita lihat Tunggu Indra, walaupun bukan dengan uang pribadi, tetapi ini dikeluarkan oleh mungkin ratusan, ribuan mungkin masyarakat Aceh. Atas dasar ajakan ini lahirlah rumah-rumah layak huni untuk masyarakat miskin, untuk fakir miskin, anak yatim, para janda, dan sudah ratusan lebih saya lihat. Dan ini kenapa? Juga merupakan hasil dari kepedulian dan rasa sayang, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat kita kalau tidak lagi saling peduli, ini bisa menjadi satu senjata bom waktu. Kita sudah tidak lagi peduli. Nah, persoalan-persoalan ini Tunggu Indra, saya melihat bahwa ayahanda kami ini melandasi ini semua atas dasar peduli dan sayang. Dan saya pernah diingatkan, suatu waktu pernah diingatkan oleh ayahanda bahwa cita pegah tiga bawanya ya ambah saya karena kemudian saya yang komunikasi langsung Ki Bancara awaknya ya benar rasa peduli antar sesama. Kemudian Ki Bancara beraktif dan berdisiplin. Dan ini terlihat Mang, atas dasar kepedulian ayah ini lahir tadi pergerakan dakwah media. Di saat banyak orang alergi dengan media, kemudian lahir ayahanda terjun secara politik, yang ketika itu gelombang besarnya orang-orang suci nggak boleh berpolitik, tapi beliau punya perspektif berbeda. Kemudian lahir BMU untuk bagaimana peduli kepada masyarakat miskin. Kemudian lahir TKD untuk kemudian bagaimana anak-anak muda ini terselamatkan dari farduin. Dan banyak pergerakan-pergerakan yang lain yang mungkin kalau kita sebutkan banyak sekali. Ada kepedulian secara ta'awun, banyak sekali Tunggu Indra. Ini semua dilandasi oleh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, gitu kira-kira. Berarti rasa ayah menyadarkan masyarakat bahwa peduli baik dari segi sosial membantu atau dari segi keilmuan, ini ayah menjadi inisiator dan mengajak. Ya,
Jadi bahkan sekarang ada program di Daerah Busalam itu apa namanya, MIFA. Iya, itu walaupun digerakkan oleh Abana Tunku Ihsan, itu merupakan cikal bakal dari penyelesaian fardhu'in. Karena masyarakat kita hari ini hampir 85% belum selesai fardhu'in. Dan ini data yang didapatkan oleh tim TKD ini. Ketika terjun masyarakat, kadang mereka arti wujud sampai 20 sifat itu belum selesai. Artinya dalil belum selesai. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga, hak dia sebagai suami saja belum tahu. Kewajiban dia sebagai suami belum tahu, sehingga ada semacam tukar silang seperti itu. Suami melakukan kewajiban istri, istri melakukan kewajiban suami. Dan ini nggak bagus. Bisa terjadi bisa terjadi kesenjangan sosial. Karena memang fitrah kita diciptakan sebagai laki-laki, ini tanggung jawab kamu. Perempuan diciptakan semua ada tupoksi masing-masing. Gitu. Dan efek-efek negatif yang terjadi itu juga disebabkan hansip pengetahuan. Ya, itu salah satu. Baik, Tunggu Fadil. Kemudian lu sendiri melihat dari sosok ayah. Beliau adalah orang yang mungkin punya pandangan jauh. Dan ini senada dengan perkataan sahabat bahwa didik anakmu jangan bukan untuk masa kalian, tapi untuk masa yang akan datang. Ini dampak dari dakwah ayah yang mungkin pada saatnya ayah adalah satu-satunya mungkin yang mendirikan radio untuk tersampaikannya ilmu kepada masyarakat di saat mungkin orang lain manteng alergi media. Nah, bagaimana ayah mungkin sampaikan ataupun melek media lah, melek inovasi ke murid-muridnya, gimana ayah anda sampaikan? Sebenarnya tidak ada program khusus seperti itu. Ketika atas dasar kepedulian tadi untuk menyelesaikan persoalan umat supaya mereka selamat di dunia dan bahagia di akhirat, ayah lakukan terobosan-terobosan itu saya kira secara spontanitas. Dan setelah secara spontanitas ini serius atas dasar peduli ini, misalnya kita hari ini peduli kepada seorang, secara spontan kita bantu dia. Nah, kalau ayahanda ayah sub itu melihat bahwa kepedulian ini melahirkan inovasi-inovasi dakwah, pergerakan-pergerakan dakwah, mungkin ya didasari oleh kurang sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan kadang saya melihat bahwa bahasa ayah hana tak permun ligro. Hana tak permun ligro. Tapi kamu istirahat tidak cukup. Ya, lelahnya perjalanan dakwah itu. Ketika orang dekade dakwah ke di bagian Wace Singkil, merempaklah ngurung yang pernah merempak ngaya. Jadi wilayah selama manteng na jalan dalam pelosok kemanapun saya akan pergi. Yang penting jalan benar. Artinya komitmen dakwah beliau bukan hanya di seputaran kota saja, di pelosok-pelosok. Dan hari-hari ini terungkap ketika murid-murid beliau melanjutkan perjalanan dakwah Aceh Singkil, jauh-jauh ke pendalaman daerah-daerah terpencil. Padahal sosok ayahanda ini mungkin secara terlihat kasat mata ini ya di perkotaan saja. Di dalam gunung, saya dekat dengan orang yang dampingin ayah. Dia melihat langsung bagaimana ayah itu pulang tengah malam dalam hutan belantara untuk pulang dari perjalanan dakwah. Dan itu tengah malam. Dan tidak masalah. Yang penting umat ini tersampaikan agama secara baik dan benar. Dengan sekedar kemampuan beliau. Kalau seandainya punya teknologi misalnya transportasi lebih mewah, harusnya itu lebih cocok untuk menyampaikan agama-agama ini. Nah, helikopter. Kira-kira gitu. Bahkan dong sangat terharu Fadil pernah beredar media mungkin
Jelas tetap donasi kan. Wate ananda almarhum ayah Hawaii Nuwaba Allah. Sonan yang di daya Jamiah. Dik Suhaimi yang panggil almarhum. Beliau menyampaikan bahwa kurung wate ke keluarga. Nyanu sangat terharu, bahkan ke keluarga sendiri beliau kurung wate gara-gara dengan untuk upiki kuman. Makanya rasa kibarat apakah bentuk pengorbanan yang sangat luar biasa. Pengorbanan yang saya kira sedikit sekali kosakata yang bisa kita gunakan. Dan saya dekat sekali dengan ananda sulung beliau, Tunku Muzammil, dekat sekali. Dan beliau merasakan itu, merasakan bahwa ayah ini terlalu sibuk dengan dakwah. Tetapi karena begitulah tuntutan umat, begitulah tuntutan, sehingga anak-anak ayah ini, putra putri beliau merasa seperti itu. Tetapi ayahanda meminta maaf atas hal itu, dan kami juga sebagai santri-santri merasakan itu, karena banyak sekali hal yang perlu dilakukan di luar sana. Banyak sekali hal yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan umat. Banyak sekali. Dan Tunku Indra, saya kenal dekat dengan Tunku Muzammil itu, kenal dekat. Pernah kalau nggak salah ketika itu saya minta izin ke ayah berangkat ke Jakarta. Kalau nggak salah tahun sekitar tahun 2018-17 seperti itu. Saya berangkat ke Jakarta, minta izin ke ayah untuk belajar. Nah ketika itu ayah minta ke saya untuk diajak juga Tunku Muzammil. Diajak juga ke Jakarta. Nah tinggallah kami di Jakarta 4 bulan lebih kurang. Ketika itu Tunku Indra, saya kenal dekat dengan Tunku Muzammil sampai hari ini, punya hati yang lapang, menerima, bahkan hari ini merasa bangga dengan sempitnya waktu, sedikitnya waktu ayahanda kepada mereka. Artinya ayahanda mereka ini, putra putri ayah, melakukan pergerakan-pergerakan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat. Ini dirasakan. Mungkin karena keikhlasan ayah, sehingga anak-anak putra dan putrinya itu merelakan, walaupun sedikit waktu untuk anak-anaknya, sedikit waktu untuk keluarganya. Kenapa kerelaan ini terjadi? Mungkin karena keikhlasan, karena kepedulian, karena memang orientasinya adalah bagaimana selamat dunia dan selamat akhirat untuk dirinya dan untuk kita semua. Kerelaan itu terungkap, beberapa kali terungkap dari lisan Tunku Muzammil sendiri. Saya merasakan itu dan mendengarkan itu, melakukan memberikan kerelaan atas sedikitnya waktu yang ayah punya untuk mereka. Seperti itu. Dan mungkin atas dasar petunjuk. Kalau misalnya seandainya mungkin kita punya ayah seperti itu, ya kita sudah punya perasaan nggak enak. Seperti itu. Baik, Nunggu Fadilnya sebetulnya cukup asyik berbicara dan ingin menggambarkan perjalanan sosok ayah Subnya. Mungkin sangat panjang, sangat menarik untuk namun dong menarik bacut ingin dong kuliti Ron secara pribadi. Jadi putrana pengajaran ayah yang sangat berkesan. Mungkin menjaga saja tapi semua yang ayah tinggalkan itu berkesan, tapi ada yang paling berkesan. Saya ada 2 momen dengan ayah yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Di antara sekian banyak momen, ada 2 momen yang saya begitu ingat dan begitu menjadi pelajaran buat saya. Ketika kami di Jakarta 4 bulan bersama ananda Tunku Muzammil, ketika itu ada beberapa kali ayah berangkat ke Surabaya untuk menjenguk putra dan putrinya di Dalwa, kemudian transit di Jakarta. Kebetulan ketika itu kunjungan kedua kali ayah Handa Tusub itu
ketinggalan pesawat di Jakarta. Telepon saya 4 posisi gitu. Mbak apartemen ya. Belum tinggal pesawat. Namanya Nawate ajak kenal bawa bandara. Berangkatlah saya ke bandara bersama Tungkum Zamil. Nah ketika itu saya mencoba mengeluh nyohana cara ya menyelengi belajar, karena kami ketika itu belajar agak sedikit berbeda dengan pembelajaran hidayah. Artinya kita lebih duniawi lah belajar. Belajar apa itu, belajar nggak mungkin saya sebutkan di sini ya kan. Ketika itu saya bilang sama ayah, uman nyohek dah ayah yang hanji aduh. Ketika itu ayah sebutkan dan sampaikan, sampai hari ini seperti terpahat di dalam hati. Apa kata ayah? Mulai saja dulu. Kesempurnaan itu bukan ketika startnya, tapi kesempurnaan itu adalah ketika kamu memulai dan terus memperbaiki. Kesempurnaan itu bukan ketika startnya, tetapi ketika kamu memulai dan terus memperbaikinya. Dan ini connect dengan apa yang terjadi 2 tahun yang lalu sama saya. 2 tahun yang lalu saya Tungku Indra punya masalah agak sedikit lumayan besar. Ya, saya pulang dari Qatar. Saya pulang dari Qatar. Saya berangkat umrah, kemudian saya transit ke Qatar, kemudian saya ke Jakarta dan pulang ke Daya. 1 minggu saya nggak ketemu sama ayah. Dan saya tahu, ayah tahu persoalan saya. Tanpa dicerita. Dan pasti ada orang yang cerita mungkin. Saya kira seperti itu. Dan saya karena sudah berasumsi seperti itu, saya malu ketemu sama ayah. Nah tiba-tiba Tungku Indra, 1 minggu saya di Daya nggak salam dengan ayah pulang dari Qatar itu. Kemudian tiba-tiba sekitar jam 2 malam ayah telepon saya 4 posisi. Nah dia mau dalam ya. Masuklah saya ke dalam ke rumah ayah di apa itu di try bahasa Aceh di tempat biasa ayah ngobrol. Sesampainya di sana saya salam, kemudian saya duduk. Pernah masalah kah? Pasti saya sudah tahu ya, sudah mungkin ada yang kabarin, mungkin saya nggak tahu. Intinya pernah masalah kah? Hanam salah ya. Saya mencoba tidak menjawab. Hanam salah itu. Kemudian ketika saya tidak menjelaskan apa masalah saya, lalu ayah langsung mulai dalam menceritakan pengalamannya. Menceritakan pengalamannya di dunia pendidikan. Dari jamun ubud kan aku cerita karena yang saya pahami ayah itu jarang sekali bercerita masa lalu. Jarang sekali. Karena ayah itu visioner, berbicara ke depan. Selalu begitu. Nah, ketika itu beliau menceritakan pengalamannya ketika kecil, pengalamannya ketika belajar di Samalanga, pengalamannya ketika belajar di Saudi Arabia, dan pengalamannya ketika melakukan usaha-usaha. Saya mendengarkan dengan seksama. Jam 2 selesainya kapan, Bu Indra? Selesainya ketika suara ngaji di masjid, karena hampir subuh ngaji nyok. Jadi di situ ayah sebutkan, setelah ceritanya panjang sekali, beliau katakan setelah menceritakan banyak sekali pengalaman hidupnya, pengalaman bagaimana beliau itu tidak cukup biaya ketika belajar, pengalaman beliau ketika belajar di Saudi Arabia sambil mencari sedikit penghidupan, kerja, belajar kerja, dan menceritakan pahitnya kehidupan keluarga ayahanda. Artinya tidak cukup secara ekonomi. Dan kemarin saja kami baru mendengar dari abang ayahanda, kami memanggilnya Ayah Hasan, juga menceritakan hal yang sama. Artinya gak kena ya baik sampai kabekili droge ilung lagi aja. Tidak, artinya butuh perjuangan. Saya kira seperti ini, Bu Indra. Setelah saya mendengar nasihat ayah ketika itu, saya semakin down. Maka saya tidak ingin ketemu pikiran saya. Karena pasti ayah sudah tahu persoalan saya, dan kemudian kalau saya samperin dan salam ke ayah, nanti dinasehatin dan kemudian saya semakin down, maka saya menghindar. Tetapi karena kebetulan malam itu ditelepon, gak mungkin lagi menghindar. Setelah nasihat sepanjang malam itu, Tungku Indra,
keluar dari rumah ayah, saya semakin bersemangat melakukan kerja-kerja lagi. Dan itu adalah malam berkesan hanya 2 mata saja. Ayah menceritakan persoalan pribadinya, persoalan sejarahnya, dan persoalan perjalanan hidupnya sampai hari ini. Ya, gak kena ya. Ika beji kudu kita pi. Gimana maksudnya? Labahan apa kayak pi. Yang termasuk salah satu momen yang walaupun ada banyak pertemuan-pertemuan lain yang tentu sangat berkesan, tetapi yang paling berkesan dan saya ingatkan nasihat-nasihatnya di Jakarta, mulai saja dulu. Kesempurnaan itu bukan ketika startnya, tetapi ketika kamu memulai dan terus memperbaiki. Dan ketika ya sekitar 2 tahun yang lalu, jangan melihat saya seperti ini hari ini. Yang kemudian dengan penuh perjuangan dan tantangan yang ayah hadapi, dan beliau sampai di titik di mana yang seperti kita lihat. Seperti itu, Tungku Indra. Kemudian dari di antara sekian banyak inovasi ayah ataupun ide-ide beliau, yang paling Tunku Al-Fadhil berar ke Bata Aceh, Kak Ego harus lanjutkan. Misi dakwah ayah harus lanjutkan. Apa itu Tunku Fadhil? Kalau saya sih sebenarnya Tungku Indra, komitmen tidak seperti komitmen teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya Dewan Guru Hidayah itu lebih berkomitmen lagi untuk melanjutkan pergerakan-pergerakan warisan dakwah yang ayah tinggalkan. Kalau mungkin saya hari ini, kalau saya menilai diri sendiri bahwa komitmen saya ini lebih lemah ketimbang teman-teman saya, dan hari ini teman-teman saya melakukan itu. Masya Allah. Pergerakan-pergerakan dakwah yang luar biasa, termasuk pergerakan TKD, mereka terus lanjutkan. Ada pergerakan LPTKD melakukan training untuk melahirkan trainer-trainer, dan trainer ini terjun ke masyarakat, dan ini terus dilakukan sampai hari ini. Ada banyak juga persoalan pergerakan anak muda, ini terus dilakukan. Ada juga guru-guru kami yang bergerak di bidang sosial. Artinya Tunggu Indra, apa pergerakan yang ingin dilanjutkan? Saya kira warisan-warisan besar ayah adalah pikiran-pikirannya, peninggalan pikiran-pikiran, dan pondasi-pondasi pergerakan dakwah yang sesuai dengan keacehan kita. Ini lumayan banyak, termasuk politik. Tunggu Indra harus lanjutkan. Tunggu Indra harus lanjutkan bahwa politik ini nggak boleh diisi oleh orang-orang yang tidak berlandaskan, yang tidak berpondasikan akhlak. Kita hari ini harus berada di garda depan. Siapapun yang menang, yang penting dia punya misi menyelamatkan Aceh, punya misi kemudian menyejahterakan Aceh, punya misi menyelamatkan warga Aceh dunia akhirat. Dan itu termasuk, nah mungkin nanti Tunggu Indra akan lihat saya akan mencalonkan diri mungkin saja. dua aja kan, tinggal berdua. Dan banyak sekali pergerakan-pergerakan dakwah, dan pergerakan dakwah yang saya salut sekali adalah guru-guru kami di daerah melanjutkan lembaga pendidikan yang ditinggalkan. Tidak ada yang suruh dan tidak ada yang putus semangat. Semua sama saja. Seperti ayahanda dulu ada pergerakan pengajian, dan semua itu masih berlanjut, dan sampai hari ini saya melihat tidak ada kemunduran semangat, tidak ada kemunduran secara pendidikan, dan semakin lebih bersemangat lagi. Santri-santri juga seperti itu, karena mereka mungkin melihat guru-guru mereka tidak ada yang putus semangat. Dan di daerah Babu Salam, Bu Indra, ketika ini lagi pembukaan pendaftaran untuk daftar santri baru sampai nanti setelah Ramadan. Semoga setelah Ramadan, dan ini akan berlanjut terus insya Allah. Kalau ada mungkin nanti ya anak-anak Aceh yang mau belajar di Abu Salam, nanti ketemu saya insya Allah. Dan banyak lagi guru-guru yang menginspirasi, karena mereka berguru pada guru yang sangat menginspirasi, bukan hanya mereka, tapi menginspirasi seluruh masyarakat Aceh secara umum. Mudah-mudahan akan melahirkan banyak generasi penerus saya. Dan Tunggu Indra, saya pastikan di depan Tunggu Indra, kalau ada orang yang menyatakan bahwa ayahanda Tusop tidak punya generasi dalam tafakuh fiddin, saya batalkan itu. Dan memang tidak terlihat.
ketika ayahanda kami terjun politik, mungkin masyarakat menganggap bahwa sudah sibuk di luar. Tetapi Tunku Indra harus tahu bahwa lembaga pendidikan di daerah Darussalam itu berjalan bahkan lebih serius lagi. Ketika ayahanda kami terjun ke lapangan, Dewan Guru ini terus lebih bersemangat lagi. Dan lembaga pendidikan belajar mengajar, pengajian dan segala macam mutunya meningkat. Maka orang-orang yang mengatakan tusuk mangrempok sembeli itu adalah salah satu pemodohan. Dan memang generasi hari ini mungkin kami masih muda-muda dan banyak sekali teman-teman saya Indra, banyak sekali. Mungkin secara umur masih kecil, tetapi secara tafakuh fiddin insya Allah banyak sekali generasi yang narasi-narasi yang modern ada Tunku Indra. Itu merupakan salah satu resiko ketika pimpinan daya banyak meluangkan waktu di luar daya. Masyarakat mengklaim seperti itu. Padahal yang terjadi sebaliknya. Semakin ayahanda kami sibuk berdakwah di luar, kami semakin kuat belajar. Dan itu adalah terinspirasi. Banyak sekali mutu-mutu yang ditingkatkan. Para guru banyak sekali. Dan saya heran Indra, dan saya komunikasi dengan beberapa daerah di Aceh. Ketika saya bilang bahwa per tahun guru yang di prospek, yang tinggal di daerah itu, dengan kapasitas tidak begitu besar, 80-an per tahun. Itu guru per tahun. Guru itu pastilah mereka ngerti dan paham tafakuh fiddin. Sehingga mereka terus dalam belajar per tahun 80 orang. Dan saya mengerti betul itu karena saya itu bidang saya di daerah. Bidang lembaga pengembangan, salah satu syarat kelulusan mereka harus ikut program lembaga pengembangan. Dan guru yang tinggal itu tahun 4 tahun yang lalu itu 90-an guru yang tinggal, dan itu semua adalah generasi tafakuh fiddin insya Allah. Artinya ketika ayahanda kami banyak waktu luang di luar, bukan berarti di daerah ini terabaikan, bahkan mereka lebih bersemangat. Dan saya itu pastikan seperti itu. Berarti ini stigma-stigma yang melemahkan. Stigma yang kurang baik itu hari ini terbantahkan oleh pelaku langsung. Ya, seperti itu. Baik, Tunku Fadil nyo hana tetek ada pegabah trik sangka. Tapi sangat seru nyo nawate diluangkan lo. Terima kasih Tunku Indra atas luangkan lo wate pada buah episode man. Insyaallah saya nawate kesempatan undangan langsung tegas. Mungkin Tunku Fadil untuk sebagai penutupnya pesan-pesan ataupun pikiran-pikiran ayah yang bisa mewariskan kepada para pemirsa penonton. Mungkin misalnya Tunku Fadil kubah kamu wujud melalui videonya. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang mendengarkan DMDH TV, dan terima kasih kepada Tunku Indra, kepada semua tim. Ada banyak sekali kalam hikmah yang ditinggalkan, tetapi saya lebih teringat kepada apa yang menginspirasi teman saya, bahwa lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kami melihat langsung bagaimana ayahanda mendedikasikan dirinya untuk agama, dan itu tidak perlu kata-kata akan melahirkan banyak generasi-generasi yang mengikuti jalan yang beliau lakukan. Dan nasihat yang bisa saya buat strukturnya adalah, kita hari ini santri, kita hari ini pelaku agama, kita hari ini adalah penggiat agama. Jangan tinggalkan rasa peduli kita kepada masyarakat secara umum. Karena bila kita tidak peduli, maka orang lain akan dipeduli oleh mereka yang tidak mengerti agama. Maka kepedulian kita adalah sangat amat penting untuk melahirkan rasa sayang kita kepada masyarakat. Ketika kita sudah peduli, melakukan terobosan-terobosan dan pergerakan-pergerakan dakwah, tentu kita harus berkomitmen juga. Setelah peduli kita harus aktif menjadi aktivis agama. Jangan sampai kita punya pengetahuan agama tetapi kita tidak bisa menghadirkan agama di tengah-tengah masyarakat. Seperti hari-hari ini di daerah kita libur, kita pulang ke masyarakat, jadilah santri-santri yang aktif di mushola, aktif dalam pergerakan sosial, aktif dalam pergerakan dakwah. Dan yang terpenting semua itu adalah peduli aktif
dan kita harus mendisiplinkan diri. PAD. Insya Allah itu menjadi landasan kita akan berkembang, maju dan jaya insya Allah dunia wal akhirat. Karena cerminan yang sering sekali menginspirasi ayahanda kami dan terus diingatkan kami adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apabila pekerjaanmu hari ini tidak penting, tinggalkan. Apabila kamu ingin menjadi orang penting, itu ayahanda kami sebutkan, apabila kamu ingin menjadi orang penting, maka lakukanlah hal-hal penting. Kalau kamu merencanakan diri tidak mau menjadi orang penting di masa yang akan datang, maka buang-buanglah waktumu. Nongkrong nggak jelas, silahkan. Tetapi apabila kamu ingin menjadi orang penting, maka lakukanlah hal-hal penting dari hari ini. Mulai dari sekarang, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau ayah kami seperti itu terus. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Insya Allah Aceh ini akan menjadi baik ketika para santri ini peduli, aktif dan disiplin insya Allah dalam hal apapun. Jangan biarkan ketidakpedulian kita membuat masa depan Aceh ini direncanakan orang lain. Kalau kita tidak merencanakan diri kita, maka kita dalam perangkap dan perencanaan orang lain. Saya kira seperti itu, Bu. Intinya PAD, peduli, aktif dan disiplin. Insya Allah. Dan semua itu punya landasannya. Kalau peduli, la yu'minu ahadukum. Kalau aktif, mungkin landasan berpikir ayah anda kami adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Disiplin, al-istiqamah khairun min al-fikar. Konsisten. Seperti itu, Pindro. Baik, Tunggu Fadil. Terima kasih Tunggu Fadil atas waktu dan maklum penutup lumpah ya. Dari Pan ulah yang penutup deh. Baik, pemirsa penonton setia DMDH TV, mungkin untuk episode kali ini bersama guru mulia kita Tunku Al-Fadil kita padai dulu, dan insya Allah kita usahakan beliau akan hadir kembali untuk memberi sedikit pencerahan kepada kita. Kita tunggu waktu luang beliau, dan insya Allah untuk episode selanjutnya kita akan kembali bersama narasumber yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Tetap setia bersama kami di DMDH TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru penuh keberkahan.